Kali ini kita akan push 14900K yang gua pegang di sini. Seberapa jauh di tangan kita yang overclocker cabang babelan. yang abal-abal ini seberapa jauh? Apakah bisa menembus di atas 8 GB? Kalau misalnya kita ngelihat analitik di hwbot.org ya, harusnya itu nggak terlalu sulit lah untuk menyentuh 8 GHz. Tapi ya kita coba aja ya. Apakah mereka sulit untuk meraih 8 GHz? Apakah memang ya sebenarnya itu gampang gitu. Tapi memang kita pengen mau mencoba eksperimen lah di sini seberapa hebat sih kita. Tapi yang pertama-tama kita akan sharing lah ke kalian step by step untuk melakukan extreme overclocking itu seperti apa. Nah, buat yang belum tahu dan yang pengen tahu banget gimana stresnya untuk extreme overclocking, nah kalian tuh harus tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama yang disiapkan adalah mental dulu, karena tingkatan stresnya itu begitu kalian mulai itu akan muncul seketika dengan tinggi dan sangat-sangat tinggi dan bisa membuat kalian kelaparan, dan siapkan makan dulu. Dan kebetulan gue di sini belum makan, emang karena pengen menguji badan juga dan menguji hardware. Jadi bukan menguji hardware doang. Nah, berikutnya setelah menyiapkan mental, kita akan menginsulasi dulu motherboardnya, karena kalau misalnya kita melakukan extreme overclocking, pastinya akan terjadi kondensasi, dan kalau misalnya kena air, pasti komponennya akan mati dan worst case-nya kebakar gitu kan. Kalian pasti nggak akan mau udah spend begitu banyaknya. Kita hitung nih 14900K harganya 10 juta, kita taruh mobonya harganya 10 juta, kita hitung rata aja 20 juta. Kalian nggak mungkin kan ngabisin uang 20 juta karena eksperimen overclocking. Makanya insulasi adalah hal yang penting di extreme overclocking, apalagi khususnya menggunakan liquid nitrogen. Nah, setelah kita setup semuanya kayak install OS, siapkan softwarenya, OC toolnya, udah di setup semua, baru kita insulasi dulu. Makanya ini kepasang biar kalian tuh tahu prosesnya itu seperti apa. Dan di sini coolernya ini menggunakan cooler AMD ya, karena kita nggak punya cooler, nggak kelihatan coolernya di mana untuk ditaruh untuk setup doang. Jadi kita pakai cooler AMD padahal pakai Intel, dan kita nggak setup. Dan jangan dicoba di rumah karena berbahaya, oke? Kalau misalnya mau coba silahkan, tapi resiko kalian tanggung sendiri. Dan memorinya ini kita menggunakan memori Extreme 5 dari Patriot Viper, dan spesifikasinya ini 48 GB 7600 MHz. Mobonya ini menggunakan Z790 Apex yang versi yang pertama ya. Kan ada yang dua versi itu, yang untuk Mobo 14 Gen, tapi ini bisa juga pakai 14 Gen. Nah, kita tuh menggunakan CPU frame dari Thermalright ya, karena nanti kita mau coba Cinebench R23 ya, karena kita nanti mau coba Cinebench R23 tentunya itu kan agak berat. Kalau nggak pakai CPU frame, otomatis biasanya dia nggak bisa tinggi karena panas yang dikeluarin itu luar biasa ya. Dan CPU-nya 14900K, kita bersihin dulu sebelum kita pasang semua. Kita cek ulang. Ini kan ada bekas pegang-pegang siapa gitu, kita nggak tahu nih. Jadi untuk insulasi sendiri ini bisa pakai beberapa metode. Yang umumnya tuh kalau misalnya nggak mau main kotor-kotor, mereka pakai kneaded eraser. Kalau misalnya mau main pakai kotor itu pakai dielectric. Nah, kalau pakai dielectric itu lebih enak lagi, insulasinya tinggal oles-oles doang, udah gitu doang. BTW buat yang mau tahu, kneaded erasernya itu ini yang kita pakai ya, kneaded eraser dari Faber-Castell. Satunya itu biasanya itu 50 ribuan. Kan nggak tahu ya kalau di online shop ada yang murah-murah tiba-tiba 10 ribu gitu. Cuman kalau kneaded eraser yang bukan Faber-Castell biasanya ada juga, pernah beli juga, tapi keras. Nah, kalau yang ini lebih lembut lah, lebih enak lah. Kalian lihat sendiri lah cara insulasinya gini kan, masih bisa dimain-mainin gini. Lebih enak ngaturnya. Kalau keras tuh buat stres gitu. Kalau kebanyakan troubleshoot tuh aduh. Kalau udah bagian depan baru bagian belakang. Nah, kalau misalnya kalian lihat terlalu susah rata-rata gini, pegel, emang pegel gitulah keluh kesahnya. Nah, nih setelah kita insulasi semua nih ya, kita insulasi semua, baru kita pasang LN2 kontainer, atau biasa kita sih nyebutnya bong gitu.
Nah, baru kita pasang thermal paste guys. Thermal paste yang sangat-sangat mahal ini, yang membuat kantong boncos. Jadi ini kita pakai apa nih? Thermal Grizzly Extreme yang ultra high performance. Nah, nih setelah kita instalasi semua, nih ya, kita instalasi semua, baru kita pasang LN2 kontainer atau biasa kita sih nyebutnya bong gitu. Nah, terlihat kurang thermal paste-nya, kita tambahkan lagi. Dah. Baru kita pasang mountingnya. Ya, ringnya hilang satu ya, kelihatannya. Dan kelihatannya memang sudah hilang. Oke, setelah dicek kira-kira dia udah center, LN2 kontainernya, baru kita pasang insulasi yang berikutnya. Ini dia guys. Memang agak sedikit bekas-bekas, tapi ya sudah ya. Ini kita pasang di pinggiran LN2 kontainernya. Jadi ini banyak banget sebenarnya caranya. Ada yang digunting-gunting dulu kayak gini. Ini diguntingin terus dimasukin. Ada yang kayak gini langsung. Nah, ini kebetulan karena ini untuk konten, bukan mau ngejar world record banget gitu kan. Jadi kita yang penting tujuannya di sini yang penting insulasinya aman, terus sistemnya berjalan lancar gitu. Karena kan durasi kita nanti untuk LN2 overclockingnya ini paling sekitar 1 jam. Tapi setupnya gue yakin ini lebih dari 1 jam. Setupnya doang. Ini belum dihitung setup OS-nya ya. Ini baru setup insulasian doang ini. Kalau udah, mana yang kecil-kecil, biasanya gue tuh selalu ada yang kecil-kecil deh. Nah, ini untuk rongga-rongga memori biasanya. Tapi rongga-rongga memori gue udah pakai kneaded eraser untuk di sininya. Tapi yang untuk rongga memorinya belum. Ini kita pasangin dulu. Slot memori udah, kita pasang memori sekarang. Pastiin dulu, bersihin kaki-kakinya. Memorinya ini sengaja ya kita pakai yang RGB untuk menambah performa. Iya. Kalau ada yang mau percaya itu, ya selamat aja gitu. Selesai insulasinya, kita naikin ke band stable. Dan kebetulan kita di sini pakai Elmore Lab. Ya kayak wattmeternya lah, tapi ini lupa lagi namanya. Ini dosimeter lah, untuk ngelihat berapa watt yang dikeluarkan oleh CPU-nya gitu. Kita tutupin. Kenapa ditutupin? Biar kalau misalnya lagi nuang kena LN2 nggak masalah guys. Nah, ini fan kita pakai untuk buangin liquid asap liquid nitrogen. Termometernya kita pakai dari Elmore juga ya. Elmore nih pinternya, kelewatan aja sih sebenarnya. Ini suhunya kita pakai di sini biar kelihatan. Ini udah ke cover semua. Memori udah, saatnya kita nyalakan. Coba nyala dulu, bisa apa enggak. Elgato udah kita setup biar bisa lihat BIOS-nya. Kita sekarang coba nyalain dulu setelah diinsulasi, apakah masalah. Nih, coba shoot ini dulu nih. Nah, jadi ini adalah hal yang penting kalau rumah kalian groundingnya tuh nggak beres. Nih, penting banget ini. Karena bisa nyentrum-nyentrum gitu. Saatnya kita coba masuk ini dulu. Masuk ke OS. Lancar tidak? Ini kayak yang gue bilang tadi, jangan lupa makanan ya. Oh enggak. Oh iya ya. Bener ya. Meanwhile, in our universe. Dan kebetulan gue di sini belum makan, emang karena pengen menguji badan juga dan menguji hardware. Jadi bukan menguji hardware doang. Tadi temanya mau menahan diri ya.
Mulai kita hilangkan itu ya. Ini kalau sambil makan somai, nyantai aja kita ya. Ikutin aja prosesnya. Jadi memori kita biarin XMP karena kita tuh mengejar CPU doang. Cinebench R23, R15 sama CPU clock. SA manual. Oh ini auto anjing. Pasti mau nih anjing. Red. Turbo V-Core itu biar bisa group tuning gimana, Fit? Pakai OC tool aja, Rod. OC Tool Pack. Iya, pakai. Nih kita udah setup semua, setting-setting BIOS, memori jalan di XMP. XMP oke, sekarang kita mau running dulu nih. Kita tes dulu, kita dinginin dulu. Nih kita buat 55. Loh, kok throttling ya? P3 giga loh. Maksudnya apa ya, Mas? Oke. Kita dinginin pelan-pelan ya. Kita sekarang udah di 61 dari suhu minus 12. Kita dinginin pelan-pelan aja. Ini suhunya 36, sementara suhu di sini 18, range-nya cukup jauh karena memang panas sekali. Harusnya kita pakai wattmeter ya. Wah, ada ya wattmeternya. Jadi inilah prosesnya. Memang sebenarnya itu tuh susah ya, sambil overclocking, sambil menjelaskan apa yang kita kerjakan karena kita mau mendeskripsikan apa yang kita kerjakan, kita aja masih stres sama apa yang kita setting ini. Kenapa dia tidak bisa jalan-jalan gitu. Kalau sekarang tuh problemnya kalau sekarang problemnya tuh dia di 6,3 GHz, kita apply mati gitu. Dan pasti ada salah satu settingan atau konfigurasi yang salah lah. Coba ya kita boot dari BIOS 6 GHz. Gua butuh VD nih, Fit. Tolong jagain suhunya di 90. Kalau ke 85 tuang dikit gitu. Ini suhunya nih. Nih, suhunya ya. Kita mencari-cari dulu. Ya. Mama. Aneh sih, 6,5 nggak mau ya. Ada apa ya di bawah lagi? Undervolt, switch microcode. Nih 6,4 mau nih, ya kan? Naik 6,5 nih. Dudut. Mau. Lah, mau Rit sekarang. Wah, 7,3 8.234. Oh, bukan. R23 ya, Rit ya? Jadi ini kita nih udah dapat nih settingan yang udah oke-nya. Kita udah running di ayo berapa? Kita lihat di CPU Z. Kita udah running di 6,8 GHz. Tapi problemnya adalah tadang. Nah, ini ya mungkin bisa dilihat nih ya. Tuh. Probe kita tuh mati di tengah-tengah benching, dan ini nggak tahu nih kenapa dia mati, apa putus atau apa gitu yang terjadi di dalam sana, kita nggak tahu. Sekarang kita buta, nggak ada arahan suhunya berapa, tapi kita coba dulu lah sampai semampunya. Oke, ini kita running di 6,8 GHz, kita coba ke 6,9 dulu. Ini banyak cut-cutnya, sebenarnya banyak proses yang nggak dimasukin gara-gara banyak troubleshooting kebetulan ya. Ini kita udah di 6,9 GHz running. Tadi 6,4 GHz saja mati. Sekarang gini, sekarang udah lancar. Yang terjadi malah
kita nggak bisa ngeliat suhunya lagi jalan di berapa. Dan sekarang error, mantap. Oh, bukan error, tapi Cinebench-nya keluar. Kita dinginin aja lagi. Kira-kira segini nih suhunya harusnya udah dingin. Segini kita nggak tahu ya. Pokoknya dingin aja. Dan ini sejarah di hidup gua, benching tanpa melihat suhu. Tapi kalau misalnya bisa ada skornya, berarti gokil emang. 47.000. Yang paling tinggi itu sekarang tuh 53.000 di HW Bot. Tapi ya udahlah. Ini kita submit dulu aja untuk membuktikan ya. Kita udah hit 6,9 GHz Cinebench R23 yang powernya tuh gokil. Ya, kita pakai CPU 14900K, Mobo, memori, SPD, memori kita pakai Patriot, start print screen. Teng. Nah, ini skor kita. Sekarang coba kita tweak sedikit untuk performanya biar lebih naik lagi. Go to details. Tweaking yang common banget di real time. Masukin dulu LN2-nya. Kira-kira suhunya adem gitu. Karena nggak tahu berapa ya suhunya. Oke, kita running, start. Memang hang dulu sementara, powernya itu 382 watt. Ya, skornya sama, ternyata tweakingnya sama aja nggak guna ya. Oke, sekarang coba kita naikin ke 7 GHz. Ya, salah setting kan. Di sini mindainnya 7 GHz dengan voltage 165 volt. Oke, bisa. Kita coba running. Biar gua aja fit, karena lu nggak akan bisa ini karena pakai perasaan ya. Jadi kita nggak bisa menyerahkan ke orang lain nih. Nah, kan keluar kan skornya kan. Karena ini pakai perasaan, guys. Jadi nggak bisa sembarang orang yang pegang. Nih, 47579. Berapa sih skornya? Kok mereka pada tinggi-tinggi banget ya? 47579, kita tuh udah 5. Wah, dikit lagi coy. Kita tuh nomor 3, beda 5 poin. Ini udah di luar Nurul ya. Ini udah makan 380-an watt. 47927. Nomor 2-nya berapa? Udah kelewat. Nggak kayak dapat nomor 2. Nah, kita coba sampai berapa ini sanggupnya. Tapi sudah bau-bau tidak sedap ya ini ya. Ini kayaknya boleh di-run. Wah, mati coy. Nah, ini kayaknya kedinginan. Ini saya no signal tulisannya. Di restart pun nggak mau ya, sudah mulai aneh-aneh. Tapi kayaknya kita dapat skor 7 GHz, nomor 2 di dunia. Kita lihat. Cok, lupa nginjek karpet, anjing. Terlalu banyak jebakan Batman di sini ya. Ya, sudah 0-0 ya. Menandakan CPU tidak nyambung gitu ke motherboardnya. Ini CPU apa gitu. Nah, itu biasanya itu tuh kedinginan. Biasanya. Karena kita buta juga kan. Kita coba aja dulu, panasin. Tadi paling tinggi kita 7, berapa? Kita lihat screenshot 47927. 7,1 GHz. Oke. Kita kembali di 7 GB lagi. Tapi kali ini kita pakainya Cinebench R15. Buka R15 aja cukup lama ya. Kelihatan kayaknya sudah mulai sakit. Ya, skornya 2979. Itu karena kedinginan. Coba, bener kan? Dan kalau di reset atau retry mau nggak deh? Tandanya kedinginan, walaupun kita tidak tahu suhunya. Benching terbaik, lagi syuting, thermal apa ini namanya? Thermal probe-nya mati. Ini simpan dulu. Tahu-tahu siapa tahu hidup gak kembali nih. Tek. Oke, no hope guys. Kita dapat 7034. Sementara yang paling tinggi 4900K itu 8234. Ya, tinggi sekali ya. Ya, sudah menyentuh 400 watt. 7174. Ini kayaknya berbohong sekali ya. 7147 6,3 GHz. Saya kurang percaya, Bapak.
14900 kah? Kok bisa? Oke, ini kita coba turunin ke 6,5 aja. Untuk cek skornya bener apa enggak. Kayaknya itu bohong deh. Oh, catch-nya, ring rasionya, oke. Berarti kita pakai turbo V-core coba ya. Catch-nya ini enggaknya apply CPU rasio, ini catch rasionya 55. V-core-nya kita naikin. Oke, coba. Ribu. Kenapa jadi aneh ya? Jadi sama ya? Kita cek CPU Z. Apa yang terjadi guys? 7 GHz kita running. Dia kayak throttle gitu, berarti jadi dia sempat throttle. Kenapa di Cinebench R15 dia throttle? Berarti saatnya kita pindah benchmark. Karena waktunya sangat mepet. Karena tidak punya proof, jadi kita langsung lompat. Cinebench R15 tidak perlu. Kita coba langsung ke, padahal baru kita mau lompat ke benchmark yang lain kan, yaitu kita suicide clock. Suicide clock itu kita mencari clock tertinggi dengan 14.900K. Kita karena kamera mau mati, ini proofnya juga mati, semua mau mati. Daripada semuanya mati, kita langsung ke CPU Z. CPU clock paling tinggi. Coba ya F7. F7 itu untuk save secara cepatnya. Segini cukup kayaknya. Agak nge-lag gitu ya kena sentrumnya. Kita langsung ajar 1750. Apply voltage. Terus kita rasio limitnya di sini kita turunin semua menjadi 40 aja. Harusnya sudah menjadi 40 semua, guys. Terus ini kita langsung naikin jadi 70, harusnya lancar-lancar aja. Ya, angkanya kita udah menyentuh 7,5 lah. Start awal yang bagus, guys. 78. Oke. 80. Mati, yang harusnya tuh gampang, harusnya ke 8 GB itu. Beneran. Tapi nggak tahu ini suhu berapa, coy. Nih caranya nih. Ini cara yang sangat-sangat efektif. Hyper tradingnya dimatiin. Pencet. CPU configuration, hyper trading disable, efficient core itu 0, yang artinya e-core-nya kita matiin. F10 harusnya bisa 8 GB. Karena ini udah nggak aman lagi ya. Udah mau basah semua juga. Di sini masih aman. Semoga masih bisa hit 8 GB. 78. Kita ambil cara cepat saja, guys. Gua buktiin ya bahwa 8 GB tuh hal yang gampang sebenarnya. Kita langsung set 1800 yang artinya 1,8 volt. Nah, ini kita buat all-core-nya 30. Yang otomatis semuanya jadi 3,2. Berarti clock terendahnya 3,2. Sekarang ini kita naikin langsung jadi 80. Harusnya sih easy peasy lah. Oke, cara itu tadi terlalu tergesa-gesa. Tidak baik, guys. Kita ulang lagi dari awal. Repot. Emang. Sudah jam 6 ya, 18:10. Perut pun belum diisi. Udah tadi, somai. Nah, kemarin kita ada pernah lomba tuh G-Skill tuh. Nah, lomba G-Skill itu stresnya tuh ya mirip-mirip kayak gini, tapi lebih berlipat-lipat lah. 200 kali lipat lebih gila dari ini. Gitu. Ini 70 langsung lah, cincay lah. 70 mah easy peasy lah. Coba lagi 75 lah, 79 lah. Sebenarnya tuh yang susah tuh naikin cold bug-nya itu loh. Cold bug-nya kan kita boro-boro naikin cold bug ya. Jadi cold bug itu dimana batas suhu paling dinginnya CPU. Nah, itu tuh bisa dinaikin terkadang.
Cuman untuk konfigurasi atau setting-setting cari kobaknya itu butuh ini termometer. Termometernya mati dan kita nggak tahu batas suhu paling dinginnya tuh berapa. Itu yang sulit. Coba ke Digi Plus VRM kadang ada ngebantunya di sini ya. Level 3, level 8. Ini kita nggak tahu suhunya berapa ya. Coba bentar. Ini udah nafas-nafas akhir ya. Voltage langsung saja 185 volt, 2 volt. Nah, ini jangan ditiru di rumah karena 2 volt itu biasanya itu tuh ada cerita-cerita kematian. Nah, sudah di sini sudah pasrah juga ya. Mungkin kita buat 70 dulu, apply. Itu kayak mimpi gitu, ini bisa tiba-tiba gitu. Tadi itu kan kita terpaku sama satu core, sementara di satu CPU ini 14500K itu ada 8 core. Kita coba core yang lain. Sembari kita mencoba mematikan CPU-nya 1,950. Tapi bisa 8 GB. Gue sih percaya ya. Gue menemukan jalannya guys. Loh mana pinsetnya? Tadi itu kan ada error LN2-nya. Malah gue disable tadi. Wajar aja gue buat 19 nggak mau anjir. Tuh. Walaupun belum nyala gini, kenapa gue katakan gampang? Karena tadi LN2 mode-nya itu tuh disable. Nah tadi itu tuh udah enable, terus gue disable lagi. Karena gue pikir belum enable gitu. Karena LN2 apa mode-nya itu ada di jumper. Percaya nggak 8 GB bisa? Fit, percaya nggak? Easy peasy bro. Nih, aduh. Nih ya, 1850 apply. Nah, 7954 guys. 103. 8 GB 34. Kamera boleh mati silakan. Terima kasih guys. Oh bukan. Belum. Kita tuh harus push to the limit. Mati. Nggak tahu, belum cek. Nggak dapet sih ya. Ini kalau lagi pusing tuh boleh diminum ya. Oh kedinginan. Ini bisa diminum ya. Lihat. Don't try at home. Kita lihat guys. Coba kita lihat. Tuh namanya aja halo guys. Hai Andika guys di sini. Kita coba ya validasi guys. Udah ada Google Chrome, udah ada WiFi. Apa itu matiin WiFi audio nggak ada di sini ya. Memang untuk demo aja sebenarnya. Kalau demo lagi. Kalau untuk push to the limit overclocking beneran itu tuh semua fitur dimatiin. Apalagi WiFi ini paling anti nih, taruh gini nih. Kita validasi langsung. Oh, login dulu dong. Ini tolong disensor nanti editor ya. Oke, kita validasi select your file 8034 open validate. Bisa sah. Kita mendapatkan 8 GB dengan tanpa termometer. Tuh, tanpa termometernya mati. Tapi kan namanya manusia ya, nggak pernah puas ya. Ini kita udah dapat 8 GB 834 dan ini bisa divalidasi. Saatnya kita membunuh CPU-nya. Kontrol langsung manual langsung 2000 volt milivolt 80 apply ya mati. Jadi sambil overclocking gini ya bisa lah sambil mengerjakan yang lain ya. Oke, kita mencoba di atas 8 GB kayaknya agak berat dan sudah mulai buku-buku nih. Kamera mati semua ya, nggak bisa shoot ini mati. Oh udah, kamera juga udah mati kan semuanya. Jadi mungkin sampai di sini aja konten kali ini. Yang penting kita udah hit 8 GB dan tadi Cinebench R23 kita udah peringkat 2 juga. Nanti gue submit, bakal gue kasih screenshotnya juga. Peringkat 2 itu.
Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya sesudah ini diapain sistemnya? Pastinya kita heat gun, terus kita keringkan. Dan tadi grid eraser tadi kita copotin semua dan nggak perlu dicuci lagi motherboardnya dan pasang ke cooler VRM-nya. Itu tadi proses setelah kita melakukan LN2 overclocking. Dan tipsnya juga buat yang mau mulai, pastikan insulasi kalian tuh bagus banget dan kalau bisa pastiin banget nggak ada selah-selah yang terbuka gitu, komponen-komponen kayak resistornya yang nggak ke cover sama knidit, jangan sampai karena itu bahaya untuk sistem kalian. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Komen aja di bawah, kasih pendapat kalian tentang overclocking seperti ini. Apakah kalian punya saran-saran untuk overclocking berikutnya nanti kan di konten-konten berikutnya, karena bakal sering lah konten-konten seperti ini. Langsung aja komen di bawah. Sekian dulu gua Rodi, dan di sini ada Vidi, dan di sana ada Hanantio yang katanya dia lagi memacari 7 wanita sekaligus. Kita pamit undur diri. Bye bye guys. Ya, beginilah kondisinya ya. Kalau sesudah LN2 overclocking, karena kameranya mati jadi pakai kamera HP aja nih buat kalian tuh biar tahu lah kenapa harus diinsulasi. Nah, karena kayak gini nih jadinya nih. Tuh. Sampai ini es ya ini. Tuh, ini es. Dan ini dingin masih beku dan nggak boleh langsung ditarik, takutnya komponennya ketarik semua. Makanya harus hati-hati, tunggu cair dulu semua. Nih. Ini nggak ada ngembun karena full diinsulasi, jadi nggak akan ada air masuk ke sini. Dan nih lihat nih, ini kering banget, nggak ada air sama sekali di sini. Karena insulasinya itu perfect karena insulasi Rodi, gitu. Bisa gitu. Nah ini lihat nih memorinya juga sampai beku nih. Tuh, nah kan harus hati-hati nih kayak gini nih, karena yang kayak gini-gini, ini kan segel nih. Kalau misalnya robek, takutnya dipersulit garansinya. Itu makanya harus kering dulu, biarin aja dulu. Ini buka dulu. Nah ini nggak beku, ini nih yang beku nih. Tuh. Makanya kalau kita lanjutin tadi, pastinya banyak hal-hal aneh yang terjadi karena udah mulai basah semua. Nah belakang juga kenapa harus diinsulasi ini nih yang terjadi belakangnya. Tuh ini kan es semua nih. Tuh bahayanya kalau insulasinya agak sembarangan gitu. Nih tadi nih kalian lihat nih yang tidak terinsulasi jadi ikutan basah kan ngembun. Tuh ini juga nih nggak terinsulasi jadi ngembun juga. Nah ini kalau kita terusin, kalau misalnya dia airnya bisa nyatu gitu kan, karena kebanyakan air bisa terjadi short. Makanya kita buru-buruin stopin tadi syutingnya. Nih memorinya nih jadi basah semua kan kalau udah dilepasin tuh. Nih tuh air semua nih tuh, karena di dalam memorinya ini udah ada air semua. Tapi jangan takut kalau misalnya memorinya jadi mati, enggak, yang penting keringin aja, jangan dihidupin sebelum kering gitu. Pokoknya 2 hari harusnya sih normal kembali dia nggak seganjen itulah.